Baik, perkenalkan nama saya Naufal Anugrah Siombing dengan NIM 10201214000192 dari kelas TI 4805. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil hands-on saya, tapi sudah saya perbaikin karena di hands-on saya banyak yang salah dan juga belum lengkap. Jadi di sini di soal pertama, kita disuruh membuat rencana sampling untuk pemeriksaan karena saya kelompok satu, saya mendapatkan tumbler. Jadi kita akan memeriksa tumbler ya. Studi kasusnya itu tumbler dan inspection level yang kami dapatkan itu di General Inspection level 3 dan lot size-nya itu 800, AQL-nya 4%, dan jenis pemeriksaannya thick knitted atau ketat. Kode letternya itu K. Cara mendapatkan kode letter itu kita melihat di table dengan menyesuaikan ya. Seperti ini, General Inspection Level 3 berarti kode letternya K. Oke, di sini sampel size-nya kita akan bacakan sampel size yang SSP itu 125, yang DSP itu yang pertama 80, yang kedua 80, yang AC-nya itu yang SSP-nya 8, dan yang DSP-nya itu yang pertama 4 dan yang kedua 10. Dan untuk RE-nya yang SSP-nya 9 dan untuk DSP-nya yang pertama itu 7 dan yang kedua itu 11. Dari mana sih kita mendapatkan ini sampel size AC RE dari SSP DSP ini? Caranya adalah dengan melihat di table yaitu dengan general inspection dan kode letter. Baik, untuk yang nomor duanya kita disuruh mencari identifikasi temuan dengan menerapkan SSP dan DSP. Jadi di sini SSP-nya itu D kurang sama dengan 8 itu keputusannya diterima. Dan D lebih dari sama dengan 9 itu ditolak. Kita mendapatkan 8 dan 9-nya itu dari sini, AC dan RE dari SSP. Dan yang untuk DSP, yang temuan N1, D1 kurang dari sama dengan 4 itu keputusannya diterima dan tidak ada lanjutannya lagi. Dan D1 sama dengan 5 itu keputusannya itu kita ambil sampel kedua dan temuan N2-nya itu D2 kurang dari sama dengan 5 dan total temuannya D1 tambah D2 kurang dari sama dengan 10 dan untuk keputusannya itu diterima. Untuk D1 sama dengan 6, kita ambil sampel kedua dan temuan N2-nya itu D2 kurang dari sama dengan 4. Dan total temuannya D1 tambah D2 kurang dari sama dengan 10 dan untuk keputusannya itu diterima. Untuk D1 lebih besar sama dengan 7 itu ditolak dan tidak ada lanjutannya lagi. Baik, jadi untuk soal nomor 3 itu kita disuruh menentukan peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila menerapkan SSP dan SSP. Jadi SSP-nya itu kita ambil dari yang kedua tadi ya, yang ini D D kurang sama dengan 8 itu diterima. Dan untuk peluang keputusannya itu kita menggunakan rumus yaitu rumus Poisson, yaitu X-nya itu 8 dan mean-nya itu kita dapatkan dari SSP ini, mean SSP. Dan kumulatifnya itu true. Dan jadilah seperti ini hasilnya yaitu 0,931906365. Dan untuk yang D lebih besar sama dengan 9 itu keputusannya ditolak. Dan cara mendapatkan peluang keputusannya itu kita dengan cara satu dikurang dengan ini.
Oke. Dan kita gimana sih cara kita mendapatkan meannya? Jadi untuk mean dari SSP ini cara mendapatkan itu 125 kali 0,04. Dari mana sih kita mendapatkan 125 dan 0,04 ini? Dari kita ambil dari nomor satu, yaitu ini sampel size dari SSP dan kita kalikan dengan AQL 4%, yaitu akan menjadi 0,04. Dan yang DSP itu sama, kita ambil dari nomor satu dan kita DSP-nya, sampel size-nya dari nomor satu itu, dan kita kalikan dengan 0,04. Dan yang ini kita ambil dari peluang keputusan yang D kurang dari sama dengan 8. Yang ini juga kita ambil dari peluang terima lot, yang ini ya. Dan yang ini kita ambil dari peluang keputusan dari D lebih besar sama dengan 9. Yang untuk yang ini kita ambil dari peluang tolak lot. Dan untuk tabel yang ini bisa kita ambil dari nomor 2 ya. Seperti ini. Tidak usah dibaca lagi. Kita langsung ke sini saja. Peluang terima lot di N1. Caranya adalah kita menggunakan rumus Poisson. Yaitu X-nya itu adalah 4. Mean-nya adalah kita ambil dari DSP. Yaitu 3,2. Dan kumulatifnya true. Didapatkanlah hasil seperti ini. Dan untuk terima lot di N2 itu rumusnya lumayan panjang ya, yaitu dengan Poisson, menggunakan rumus Poisson juga, dan X-nya itu 5, mean-nya kita juga ambil dari DSP, dari mean DSP, dan kumulatifnya false. Dikali sama, tetapi kumulatifnya itu true, dan hasilnya menjadi seperti ini. Untuk yang kedua itu menjadi 6 ya, X-nya, dan kumulatifnya menjadi 4. Seperti itu. Untuk ini jumlah peluangnya menggunakan rumus sum ya. Rumus sum dari ini dan ini juga menggunakan rumus sum dari terima lot di N2. Dan untuk peluang terima lotnya itu sama ya. Menggunakan rumus sum juga, tetapi dari jumlah peluang terima lot di N1 dan jumlah peluang terima lot di N2. Dan untuk peluang tolak lot itu dengan cara kita satu dikurang peluang terima lot. Seperti itu, nomor 3. Baik, kita kita akan lanjut ke nomor 4, yaitu kita akan menentukan risiko konsumen dan menentukan mutu lot terburuk bila menerapkan SSP dan DSP. Jadi ini kita mulai dari 0% terlebih dahulu ya untuk P-nya dan langsung ke 4%. Karena eh, AQL kita itu ada di 4%. Dan untuk mu sama dengan NP-nya itu kita kalikan 125 dikali 4%. Gimana sih cara dapetin 125? 125 itu kita dapetin dari sini ya. Sampel size SSP. Dan kita kali dengan 4%. Dan untuk PA-nya itu kita menggunakan rumus Poisson. Yaitu untuk X-nya itu 8. Dan meannya itu kita dapatkan dari mu sama dengan NP. Dan kumulatifnya adalah true. Jadi seperti ini hasilnya. Dan untuk mu sama dengan NP dari DSP, kita 80 dikali 4%. Seperti yang tadi, yang SSP 80 itu kita dapatkan dari sini. Dari yang pertama, hasilnya segini.
Dan untuk PA satunya yaitu menggunakan rumus Poisson, yaitu untuk X-nya itu 4 dan meannya itu 3,2 dan kumulatifnya itu true. Untuk yang PA2, untuk yang PA2 ini sedikit panjang ya rumusnya. Untuk yang PA2 itu kita menggunakan rumus Poisson, yaitu untuk X-nya itu 5, meannya itu diambil dari sini, mu sama dengan NP, dan kumulatifnya false. Kita kalikan menggunakan rumus Poisson lagi, tetapi hanya beda di kumulatif saja. Kita tambahkan dengan rumus Poisson lagi, sama seperti yang pertama tadi, tapi itu X-nya itu 6 dan dikalikan dengan sama juga rumus Poisson, tapi X-nya 4. Dapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk P, PA sama dengan PA1 tambah PA2, tinggal kita totalin aja ya dari PA1 sama PA2. Dan untuk AOQ SSP-nya, kita akan mengalihkan PA dikali 800 kurang 125. Kita kalikan lagi dengan PA dibagi 800. Dapatlah hasilnya seperti ini. Dan untuk AOQ DSP-nya, yaitu kita PA1 kita kalikan dengan 800 dikurang 80, kita kalikan dengan 4% ya. 4% ditambah PA2 ya, dikali 800 kurang 80 kurang 80 dikali 4% atau P ya, kita bagikan dengan 800. Dapatlah hasilnya seperti ini. Dan nilainya itu sudah dibedain warnanya, yaitu 11% dan 0,070083119 dan 7,66%. Ini untuk risiko konsumennya 11% kita dapatkan dari yang kita tandain tadi. Dan ini kita dapatkan dari sini ya, yang kedua ini. Dan untuk yang ini kita dapatkan dari, yang ketiga maksudnya, maaf. Yang ketiga dari AOQ DSP. Seperti itu. Dan lot size-nya itu 800 ya. Karena emang lot size kita dapatkan 800, ini seperti yang nomor pertama lah. Tinggal disalin aja dari yang pertama. Untuk SSP temuannya itu D kurang dari sama dengan 8, itu keputusannya diterima. Dan ini kita ambil dari nomor 2. Ya, diambil dari nomor 2. Jadi seperti itu nomor 4. Baik, jadi untuk yang nomor 5 ini, soalnya adalah kita disuruh menentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Jadi untuk SSP, ATI-nya itu kita dapatkan segini nilainya, dan AOQ-nya itu dengan cara ini ya, PA sama P-nya ini kita dapatkan dari nomor 4. Dari nomor 4 soal yang kita kerjain sebelumnya, yaitu PA-nya kita kalikan dengan 800 kurang 125. 800 itu lot size, 125 tadi yang sampel size ya dari SSP. Kita kalikan, kita kalikan eh sebentar saya lupa. Kita kalikan dengan ini ya. Kita kalikan dengan P yang kita dapatkan, yang kita dapatkan dari soal ya.
AQL 4% dan kita bagikan dengan 800 yaitu lot size. Seperti itu. Dan untuk DSP-nya, DSP ATI-nya itu 80 kita kalikan dengan PA1 ya, ditambah 80 tambah 80 dikali PA2 ditambah 800 dikali 1 dikurang sum E8 dan E9. Seperti itu. Dapatlah hasilnya seperti ini. Dan untuk AOQ-nya dari DSP itu dari E8 yaitu PA1 buka kurung ya 800 kurang 800 dikali PA2 eh dikali P maksudnya ditambah PA2 dikali 800 kurang 80 kurang 80 dikali P dan dibagi 800. Seperti inilah hasilnya. Dan kita lanjut ke potensi biaya SSP dan DSP. Untuk biaya inspeksi di biaya satuannya itu kita dapatkan 8.000 dan biaya non non conformality-nya itu 50.000 ya. Dan untuk volume di DS, SS, SSP yaitu kita dapatkan dari ATI SSP ya, yaitu 171 sebenarnya 170,9 tapi dibulatkan menjadi 171. Dan untuk ini kita dapatkan dari AOQ-nya kita kali 800. Dan untuk jumlah biayanya itu kita dapatkan dari 8.000 dikali 171. Dan untuk ini kita dapatkan dari 50.000 dikali 25 yaitu biaya satuan dan volume. Untuk volumenya itu yang DSP itu false dan yang biaya non conformality-nya itu AOQ ya, AOQ kita kalikan 800. Dan untuk yang ini, oh maaf, sepertinya salah. Ada yang salah. Oke, sepertinya tadi saya salah ya. Eh, untuk volume dari DSP-nya itu adalah 142. Didapat dari mana sih? Dari ATI DSP ini 142,3331. Tapi kita bulatkan menjadi 142. Dan untuk jumlah biayanya kita kalikan ya, biaya satuan dikali volume. Dan untuk jumlah biayanya itu, jumlah biaya yang ini ya sama seperti yang biaya inspeksi, dikalikan aja biaya satuan sama volumenya. Untuk total kita menggunakan rumus sum ya, tinggal kita drag aja ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Ya, untuk nilai AQL-nya udah tahulah tadi kita dapatkan 11%, lot size-nya segini, SSP-nya juga segini. Untuk ini kita ambil dari nomor 3, ini juga, ini juga kita ambil dari yang nomor 3 tadi. Untuk terima lot N1 juga kita ambil dari nomor 3 tadi ya yang kita kerjain. Seperti itu. Dan ini komponen biayanya, biaya satu sama dengan biaya inspeksi, biaya sama dengan biaya non-conformality yang lolos inspeksi tidak digunakan. Untuk biaya satuannya 4.500 dan non-conformality-nya 45.000. Dan untuk single sampling plan atau SSP itu volumenya ATI SSP sama dengan tanda tanya, AOQ SSP kali N, ATI SSP kali 45.000, dan untuk DSP atau double sampling plan-nya itu untuk volumenya ATI DSP-nya tanda tanya,
AOQ DSP kali N, ATI DSP untuk jumlah biaya, ATI DSP kali 4.500 seperti itu. Jadi untuk nomor 6 ya, nomor terakhir, kita di sini akan melakukan analisis terhadap perbandingan bila menerapkan SSP dan DSP yang sudah kita dapatkan. Jadi kita di sini suruh menganalisis ya dari apa yang kita dapatkan. Ini perbandingan SSP dan SSP-nya itu risiko perencanaan sampling atau risiko perusahaan dan risiko konsumen. Ini kita ambil dari nomor 5 ya, 6,8%, 7%, 11% ini kita ambil ya dari yang nomor berapa? Nomor 3 tadi ya. Nomor 4 maksud saya. Eh, dan ini kita juga ambil dari nomor 4. Maaf. Dan AQL-nya kita juga ambil dari nomor 4, DSP-nya juga nomor 4. Pokoknya ini kita ambil dari data-data sebelumnya lah. Kecuali ini kita sum aja total biayanya. Karena rumus total itu kan sum. Jadi di sini analisis yang kita dapat adalah double sampling plan lebih direkomendasikan bagi perusahaan yang ingin menekan biaya. Karena total biaya lebih rendah yaitu 2.453.990 atau rupiah atau lebih hemat 171.789.789 rupiah dibandingkan single sampling plan atau SSP. Hal ini karena biaya inspeksi DSP itu lebih kecil, meskipun DSP yang punya AQL yang lebih rendah dan risikonya itu lebih kecil ya. Perbedaannya nggak terlalu signifikan dibandingkan efisiensi biaya yang diberikan DSP dengan risiko konsumen yang sama sebesar 11%. Dan variabel perbandingannya itu seperti ini bisa dilihat. Ya, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengucapannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.